What's up everybody? Welcome to Fantasi, Fanta about Business. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang tentunya sangat spesial yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yaitu Kak Teja. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya apa kabar? Baik. Bagaimana dengan Mas? Baik juga dong tentunya. Bagaimana mungkin Kak Teja bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan saya Teja Jaya. Saya merupakan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha dan saya sudah menempuh semester 2. Baik. Nah, di atas meja ini kayaknya produk-produk dari Tantri Coffee ya? Ya, kebetulan pada hari ini saya membawa beberapa produk dari Tantri Coffee. Mungkin saya ingin menjelaskan beberapa produk. Silakan. Nah, untuk yang produk di atas meja kali ini merupakan produk dari Tantri Coffee yang berupa kopi mix antara biji Robusta dan Arabica. Nah, mengapa di mix antara Robusta dengan Arabica? Dengan perpaduan seperti itu akan menciptakan rasa yang beda antara Arabica dan Robusta. Mungkin kayaknya juga aku ngeliat udah ada yang diseduh ya kopinya. Iya, tadi kebetulan sebelum kesini koordinasi dengan panitia untuk disiapkan. Mungkin dari Kak Gila silakan. Boleh dijawab? Boleh silakan. Jadi aku ada beberapa pertanyaan buat Kak Teja. Mungkin bisa dijelasin nggak sedikit sejarah dari Tantri Coffee ini? Oke, untuk sejarah dari Tantri Coffee ini, Tantri Coffee ini sudah berdiri dari sekitar 10 tahun yang lalu dan pertama didirikan oleh ayah saya. Nah, kemudian sekitar 3 tahun yang lalu, semenjak saya sudah cukup umur dirasa oleh orang tua, usahanya diserahkan kepada saya sepenuhnya. Dan untuk saat ini saya mengelola keseluruhan dari usaha tadi. Oke, berarti yang saya dapat simpulkan Kak Teja ini sekarang benar-benar full ya jadi owner di Tantri Coffee ini. Iya, saya full di owner tapi tetap juga diawasi oleh orang tua seperti itu. Nah, untuk produksinya nih, ada nggak sih lokasi gitu, mungkin di daerah Singaraja atau di luar itu lokasi produksi kopinya? Nah, untuk lokasi produksi kebetulan saya menggunakan di rumah orang tua karena saya masih tinggal di rumah orang tua juga. Itu beralamat di Jalan Pulau Seribu nomor 108 di Penanggal, Banjar, Penanggal. Kita semua orang itu dari Marokan. Mungkin lain kali bisa mampir ke rumah untuk yang proses produksi seperti itu. Iya. Dan tentunya kayaknya aku ngeliat kayaknya ada biji-biji kopi juga ya? Ya, ini kebetulan biji kopi yang baru selesai disangrai, ada seperti ini contohnya. Jadi untuk bagian produksinya sendiri dari Tantri Coffee itu menjualnya bagian bubuk apa dijual juga di bagian yang sudah disangrai biji kopinya? Nah, untuk yang penjualan seperti yang dikatakan oleh Kak Gilang, sekarang kembali ke selera konsumen. Nah, untuk Tantri Coffee biasanya ready yang sudah bubuk, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika konsumen menginginkan yang biji kopi yang masih utuh selesai disangrai, kami juga menyediakan yang selesai disangrai. Mendengar kata samurai, aku penasaran deh. Berapa lama sih proses sangrai biji kopi itu? Untuk proses sangrai itu tergantung dengan alat yang kita gunakan untuk sangrai. Nah, kebetulan alat sangrai yang saya miliki dari Tantri Coffee yaitu sekarang kapasitas sekali sangrai sebesar 5 kg dan itu membutuhkan waktu sekitar 35 sampai 40 menit untuk tingkat kematangan yang medium. Berarti juga cukup lumayan lama ya? Iya. Untuk sangrai sendiri pakai kompor gas atau pakai kompor tungku itu yang dari kayu bakar mungkin? Kalau untuk sekarang mungkin pakai kompor gas karena lebih efektif juga untuk kan kalau pakai tungku kayu bakar kan isinya dari kayu mungkin di sana timbul lagi beberapa kendala di usaha. Nah, aku juga mau nanya tentang masalah kopi ini. Di Tantri Coffee ini apa menjual tentang kopi Arabica dan Robusta saja, apa ada jenis kopi yang lain juga? Nah, untuk sekarang dominan dari Tantri Coffee yaitu kopi Robusta dan Arabica. Nah, untuk yang
Arabica karena saya sebagai owner juga bekerja sama dengan beberapa pengolah dari Kintamani. Jadi untuk yang Arabica itu ada beberapa jenis pengolahan seperti contohnya full wash, semi wash, natural, madu maupun dan sebagainya. Maupun luwak mungkin yang terkenal seperti sekarang itu. Berarti kan tadi Kak Teja sendiri menyinggung masalah daerah Kintamani. Berarti emang produksinya ataupun masuk kopinya ini dari Kintamani atau ada dari luar Bali gitu, ambil kopinya sendiri? Atau punya kebun sendiri? Untuk kebun mungkin saya tidak, ya mungkin kita ada kerjasama dengan pengolah dari Kintamani. Itu Arabica. Biasanya Arabica yang terkenal kan Arabica Kintamani. Nah untuk yang Robusta, karena daerah Kintamani mungkin terlalu tinggi, sehingga pohon kopi Arabica Robusta di Kintamani itu sulit untuk berbuah. Nah, untuk biji kopi Robusta itu biasanya dari Bukuan dan daerah sekitarnya seperti itu. Jadi untuk produksinya sendiri kan ini juga lumayan banyak tempat ambil kopinya ya. Nah itu kesibukan dari Kak Teja sendiri itu ngambil sendiri atau sudah memiliki pegawai mungkin yang melanjutkan mengambil kopinya keluar dari sendiri? Nah untuk pengambilan bahan baku mungkin bisa dibilang ya seperti itu, mungkin bisa diantar ke rumah biasanya. Biasanya kan harganya sekian sudah sampai di rumah tempatnya. Mungkin nanti yang jarang-jarang mungkin yang misalnya ada yang order Arabica natural itu mungkin ordernya cuma 5 kilo, kan kasihan juga yang dari Kintamani itu kan ke Singaraja. Jadi mungkin kalau seperti itu saya yang akan ke Kintamani sekalian liburan juga mungkin Melihat kebun ya. Iya. Berarti kalau dari Kintamani datang ke Singaraja sendiri berarti berbentuk biji kopi, ya, tapi masih mentah di Sangrai. Ya. Untuk prosesnya sendiri ini kan tadi aku dengar juga kayak Kak Teja sendiri bilang sampai 30-40 menit gitu kan Sangrainya tuh. Sehari tuh habis berapa kilo sih biji kopi yang disangrai gitu? Untuk itu mungkin saya sedikit perbaiki mungkin per bulannya. Per bulan proses. Iya, proses per bulan sekitar 40 sampai 50 kg. Dan itu pun apakah sebulan habis terjual ataupun bagaimana? Ya tuh teknis produksinya kita kan lihat dari stok yang tersisa. Mungkin stoknya lagi sedikit, kita sangrai lagi untuk memperbanyak stok sehingga stok yang tersedia itu tidak terlalu habis. Nanti misalnya ada pembeli yang tiba-tiba datang beli banyak, kami sudah ready. Jadi yang aku lihat juga kan sebulan itu juga belum tentu habis semua gitu kan? Iya. Nah untuk expirednya sendiri itu perkiraan berapa bulan sih? Nah untuk expired tergantung dengan kemasan. Mungkin untuk kemasan plastik seperti ini mungkin sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun bisa tahan. Nah namun untuk yang kemasan tahu yang kemasan kaleng seperti itu, nah, itu mungkin kalau rapat mungkin sekitar 3 tahun itu nggak apa-apa. 3 tahun ya. Oh berarti di Tantri Kopi ini tidak menjual produk dalam satu kemasan saja, ada kemasan lainnya juga. Ya itu untuk kemasan yang lain mungkin sedang dikembangkan. Mungkin kedepannya siapa tahu nanti bisa dipromosi juga ya. Nah di Tantri Kopi ini kan aku lihat juga kan aku juga ngeliat diri aku sendiri sebagai pecinta kopi gitu. Aku ngerasain juga rasa-rasa Tantri Kopi ini beda gitu daripada yang lain kan. Nah dari Kak Teja sendiri tuh aku penasaran juga gimana sih caranya buat ngehalusin, apakah pakai blender atau ditumbuk gitu? Untuk halusin dari biji sangrai seperti ini. Ya. Jadi ada mesin giling tepung, tahu mesin giling tepung. Nah itu mesinnya seperti sama tapi cuma diganti beberapa part. Mungkin kayak CD-nya diperkecil sehingga kopi bumbunya tidak terlalu kasar. Nah jika kasar nanti pas disajikan ada yang mengapung seperti itu. Oh berarti ini cross check dulu ya sebelum diperjualbelikan gitu. Jadi nanti setelah kita sangrai kita diamkan sekitar sehari, mungkin besoknya kita giling. Nah sebelum kita kemas kita ada teknis untuk cup test gitu. Jadi sebelum itu kita cicipin dulu. Maka sudah sesuai dengan, jika tidak sesuai mungkin tidak akan saya jual, mungkin dikonsumsi di rumah. Kayaknya kan bosan Kak Teja sendiri bilang tidak sesuai dikonsumsi sendiri. Pernah nggak sih rugi besar gitu karena tidak sesuai kopi ini banyak gitu? Apa jarang? Untuk ketidaksesuaian sampai saat ini mungkin jarang, mungkin dari kesalahan teknis saya pada saat
menerima bahan baku mungkin agak basah, jadi didiamkan di gudang itu seperti agak lembab, jadi kopinya mudah berjamur. Nah, jika mudah berjamur setelah di roasting dan di giling dan disajikan itu memiliki rasa yang agak berbeda dari kopi-kopi biasanya. Nah, mungkin kendalanya yang pernah saya alami itu, untuk mengatasinya mungkin saya bisa meminta dari supplier untuk membuatkan yang biji kopi yang benar-benar kering, sehingga untuk disimpan dalam waktu 1-2 bulan itu tetap yang murah gitu ya. Oke. Kamu melihat juga pecinta kopi di Singaraja juga lumayan banyak kan, coffee shop juga lumayan banyak. Untuk Tantri Kopi sendiri ini pernah mengorderan gitu di salah satu coffee shop yang di Singaraja, atau mungkin yang ekspornya sampai 2 kali gitu. Nah, untuk yang daerah Singaraja dulu sempat ada yang menghubungi untuk kerjasama gitu. Saya menyediakan biji kopi setelah di roasting, tapi mungkin karena harga atau mungkin sesuatu yang lain hal dia dibatalkan. Untuk pemasaran dari Tantri Coffee ini kami menjual di daerah Singaraja, dan untuk yang di luar daerah Singaraja mungkin ada Denpasar, ada mungkin untuk reseller juga beberapa dari keluarga. Untuk reseller ada di Surabaya, ke Kalimantan, dan di Denpasar juga. Tapi cakupannya cukup luas ya. Nah, aku lihat di sini juga kan. Nah, untuk kopinya sendiri, biasanya restoran itu menjualnya di mana sih? Apa dia menjual balik ke dunia market gitu, toko biasa gitu? Nah, untuk yang reseller tergantung mereka marketnya kemana. Untuk yang reseller marketnya ke daerah perumahan, mungkin mereka kan membuka warung di sekitar. Nah, untuk reseller yang mungkin cakupannya di daerah pariwisata, mungkin mereka bisa memasukkan ke coffee shop. Apa ya, aku juga ingin tahu nih, kan proses kopi itu lumayan panjang, pengirimannya juga lumayan luas kan, seperti Kalimantan yang banyak. Pernah nggak mengalami suatu hal mungkin kendala dalam penjualan kopi? Mungkin pernah tipu atau gimana sih? Sayangnya juga kan banyak jenis kopi itu. Gimana sih tanggapan? Nah, untuk mungkin yang pertama dari permasalahan, mungkin tantangan. Kalau tantangan mungkin dari beberapa dari pengiriman, ekspedisi, kan ada yang ekspedisi kerjanya 3 hari sampai di tempat, mungkin agak ngaret sekitar 6 hari. Itu kan dari pembeli kan komplain ke saya, kira saya mempermainkan pembeli seperti itu. Nah, mungkin permasalahan sana saya akan mungkin mengganti ekspedisi pengiriman, ataupun mungkin menjelaskan kepada pelanggan karena permasalahan tersebut berada di pengiriman dan di luar dari pengendalian saya sebagai produsen. Kan tadi jawabannya pasti rata-rata dari pengiriman ya, dan juga dari pengiriman. Pernah nggak sih mengalami kendala pengiriman mengganti tempat ekspedisi seperti itu? Untuk ganti mungkin tidak pernah. Jadi kembali ke pihak konsumen kita yang kita kirim. Mungkin jika mereka menginginkan yang biaya pengiriman yang lebih murah, mereka bisa menggunakan ekspedisi A gitu. Dan rentang waktu pengirimannya itu mungkin agak lama. Dan mungkin yang konsumen yang menginginkan cepat, mereka tidak mempermasalahkan jika harga tersebut agak tinggi gitu. Jadi kembali lagi ke konsumen. Kan tadi juga kuliah juga kan penjualan juga lumayan besar dari keluarga maupun dari PJ sendiri itu, bagaimana sih cara memasarkan produk ini? Nah, untuk pemasaran di Tantri Coffee di saya sendiri seperti itu, saya menjual di beberapa tempat. Yang pertama mungkin di sekitar warung di dekat rumah seperti itu. Dan mungkin dari tetangga yang sudah mengetahui bahwa saya memproduksi kopi, mungkin tetangga itu langsung datang ke rumah dan membeli produk seperti itu. Ternyata yang paling banyak terjual itu dalam kemasan berapa? Kalau boleh tahu yang plastik ini, spek ini berapa? Untuk yang spek ini satu bungkus itu 250 gram atau 4 kilo. Berarti di Tantri Coffee menyediakan sampai berapa spek? Untuk saat ini yang sering
laris di pasaran ya, itu 250. Oh yang sini berarti ya? Ya, tapi ada juga yang kemasan kecil sekitar 50 gram. Mungkin dalam hitungan konsumen yang lebih kecil itu lebih ekonomis. Boleh tahu bisa juga ngasih harga kopi yang segini sama yang lebih kecil itu? Nah, kalau mungkin menurut harga kami tarik rata-rata saja. Untuk yang mix itu sekitar 55.000 per kilogramnya. Cukup murah karena juga kan pembuatannya dan prosesnya cukup lama gitu. Nah, sejarah kopi ini kan juga tadi aku udah dengar selama 10 tahun gitu kan. Tahu nggak sih awal mula ide buat membuat bisnis kopi ini kayak gimana? Nah, awal mula dari ide pembuatan dari Tantri Coffee ini, yang pertama itu kan ayah saya bekerja di bidang kopi dan berbiji kopi yang mentah yang masih selesai dipetik itu. Nah, karena dia melihat bahwa ada juga peluang untuk berkecimpung di bisnis kopi bubuk, nah ayah saya memutuskan untuk membuka usaha kopi bubuk Tantri. Karena juga kan sekarang kan rata Kak Teja sendiri yang pendidikan yang mengolah gitu kan, dibantu juga didampingi oleh orang tua gitu. Punya kesibukan kan nggak sih? Kan juga buat kopi proses lama, belum kayak memantau para pegawai gitu. Belum tahu berapa sih punya pegawai, mungkin punya pegawai atau masih yang mengerjakan mungkin dari Kak Teja atau dari orang tua sendiri. Nah, untuk proses produksi dari tenaga kerja, sementara untuk saat ini kami belum memiliki tenaga kerja tetap. Mungkin dalam proses produksi kami biasa dibantu oleh keluarga seperti adik, seperti orang tua, ayah, seperti itu. Tapi kan kesibukannya Kak Teja nggak cuma kopi dong ya, punya kesibukan lain gitu. Dan untuk ininya, untuk jenis kopinya itu kan tadi juga ada dua ya, Arabica dan Robusta. Nah, dari kedua jenis kopi ini paling ada nggak sih yang paling susah diolah gitu? Ataupun sama jenis keduanya, cuma mungkin ada beberapa cara biar pas di mix itu rasanya mantap gitu, jos gitu kan. Nah, untuk mendapatkan yang seperti Kak Gilang katakan tadi, jadi kita sebagai produsen kita harus mengetahui dari sifat-sifat dari kedua jenis kopi tersebut. Nah, misalnya Arabica tersebut kan dominan dari asam atau kecut seperti itu ya. Sedangkan Robusta itu dominan dari rasa pahit. Nah, kan untuk mendapatkan rasa yang beda kita harus tahu komposisi bagaimana. Apakah 50 atau 60 40 atau dan sebagainya. Juga dia juga lihat sangat ribet ya. Nah, sebelum Kak Teja terjun nih untuk membantu bisnis orang tua nih, apa aja sih yang perlu disiapkan? Untuk saya sendiri karena saya sudah dari kecil biasa bantu orang tua kerja, jadi saya sudah mengetahui lah beberapa dasar-dasar dari perkopian. Untuk dasarnya mungkin dari jenis-jenis kopinya kita harus mempelajari yang bagaimana yang Robusta, yang mana yang Arabica, dan mungkin dari beberapa harga kita bisa mempermudah harga dari bahan-bahan tersebut. Aku juga penasaran, kayaknya pengetahuan Kak Teja luas banget ya tentang kopi. Enggak luas tapi bercukupan seperti itu. Juga aku juga penasaran apa sih mungkin ada di barista aja gitu. Kita juga order kopi bisa order kopi shop gitu. Nah, untuk kenapa nggak jadi barista? Mungkin saya nggak punya passion di bidang seperti itu. Mungkin saya hanya menyukai kopi dan saya senang melakukan berbisnis. Pun jika saya menjadi barista, mungkin saya akan bekerja di coffee shop. Mungkin jiwa saya tidak seperti itu. Jadi apa sih pencapaian terbesar Teja sendiri dalam membantu bisnis orang tua? Nah, pencapaian saya selama menjalankan Tantri Coffee ini yaitu mungkin saya mendapatkan bekal untuk saya kuliah, dan mungkin selama saya memegang usaha Tantri Coffee ini sangat minim mungkin untuk saya meminta bekal kepada orang tua. Jadi dapat dikatakan bahwa mungkin saya bisa menghasilkan keuangan sendiri dan saya bisa mengelola keuangan untuk diri saya. Mungkin saat ini untuk diri saya sendiri, dan kedepannya saya harap akan lebih berkembang lagi. Di pengalaman Anda juga pernah nggak sih merasakan kegagalan gitu dalam membangun bisnis di kopi? Untuk kegagalan mungkin
bukan disebut kegagalan tapi untuk penurunan penjualan. Untuk penurunan penjualan itu terasa pada saat pada awal-awal Corona. ya, karena kan permintaan dari konsumen itu kan menurun seiring dengan pendapatannya konsumen yang menurun juga. Jadi saya berusaha untuk tetap menyiapkan produk di rumah dan juga saya tetap care terhadap konsumen sehingga terjadinya repeat buying lagi dan lagi. Jadi mungkin motivasi dari KTJ itu gimana kan dalam COVID itu kan juga keras banget dampaknya kan bagi para UMKM, pebisnis gitu kan. Nah, motivasi KTJ itu apa sih yang selalu KTJ terapkan dalam kehidupan gitu, dalam kehidupan berbisnis seperti itu? Nah, motivasi yang saya pegang selama saya berbisnis sampai saat ini yaitu bahwa menjalankan bisnis itu tidak selamanya mulus. Dalam menjalankan bisnis itu pasti ada di mana naik pasti turun. Mungkin itu terjadi berulang kali, jadi harus siapkan mental dan fisik juga. Yang motivasi KTJ yang luar biasa itu ada nggak sih impian KTJ yang menurut itu? Apa emang ini adalah passion KTJ sebagai pebisnis akan dibawa untuk ke generasi KTJ selanjutnya? Mungkin kalau ke generasi selanjutnya mungkin saya ingin membesarkan produk saya sendiri ke depannya. Jadi dengan mungkin jika usaha saya makin berkembang, makin maju, mungkin dan kedepannya kan mungkin ada lowongan pekerjaan, membantu beberapa masyarakat di sekitar rumah pada intinya seperti itu. Dari sekarang juga banyak cerita ya tentang Beto Belakonya Tantri Coffee ini dan sudah berusia 10 tahun juga bisnis Tantri Coffee ini. Nah, aku juga pengen sama KTJ tuh bisa ngasih mungkin KTJ bisa ngasih tips atau saran buat para mahasiswa tentunya yang ingin menjalankan sebuah usaha seperti itu, karena kan nggak semua orang tahu passion mereka masing-masing, karena mereka masih bingung mau bangun usaha apa ya, ngikut ini deh gitu. KTJ punya nggak sih tipsnya gitu buat para mahasiswa? Nah, untuk para mahasiswa, jadi pada dasarnya jangan takut untuk mencoba. Kita tidak ada salahnya mencoba terlebih dahulu. Nanti mungkin untuk bekal kita mencoba itu ada mungkin bisa disebut modal, tapi modal belum tentu disebut dengan uang seperti itu. Nah, modal bisa seperti dari pengetahuan tentang produk yang akan kita jalankan, mungkin dengan fisik dan mental kita supaya harus siap menjalankan bisnis. Mungkin seperti itu saja tips dari saya. Jadi buat para penonton kan sudah dengar tuh tips dan saran dari KTJ sendiri dalam membangun usaha gitu. Mungkin dari teman-teman dari semua tips dan saran KTJ yang berikan semua bisa dijadikan motivasi yang sangat biasa tentunya, karena juga kan KTJ ini salah satu mungkin saya bilang orang yang sangat berusaha keras gitu melewati lika-liku dalam bisnis gitu. Nah juga sedikit saja juga aku ingin terima kasih kepada KTJ karena dia berkesempatan hadir dalam podcast pada episode kali ini. Jadi mungkin terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Saya juga mengucapkan kepada panitia maupun bos karena telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman di sini, dan mungkin dari pengalaman saya ini mungkin bisa dikembangkan ke depannya seperti itu. Oke. Nah, mungkin sekian. Mungkin dari KTJ bisa mempromosikan Tantri Coffee kepada para penonton yang nonton. Nah, untuk produk Tantri Coffee tersebut dapat dibeli melalui WhatsApp saya yaitu 0821 4544 7070. Silakan chat atau telepon jika ingin memesan Tantri Coffee. Sekian dari saya. Oke guys, jangan lupa nomornya di kontak kalau suka kopi. Produknya udah ada di depan, jadi silakan langsung dikontak aja. Nah, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih juga, dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube HMJ Management, and see you. Hey.